Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan pemeliharaannya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pagi ini kita masih dipertemukan kembali lewat sapaan inspiratif Badan Pekerja Kalasis Pulau Jawa. Sapaan inspiratif pada pagi ini mengambil tema bahagia menjadi nomor 2. Bahagia menjadi nomor 2. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kira-kira perasaan saudara ketika saudara di nomor 2 kan? Atau ketika saudara disepelekan, saudara tidak dianggap sama sekali. Dan juga bagaimana kira-kira perasaan saudara ketika mengalami kekalahan. Saudara, David McLean dalam teori kebutuhan atau teori of needs, salah satunya menjelaskan bahwa manusia berprestasi pada intinya adalah hidup harus menjadi nomor 1. Hidup harus menjadi nomor 1. Dan entah bagaimana saudara, virus ini menjadi nomor 1, ini menyebar ke seluruh dunia. Fundamental idenya adalah bahwa hidup ini hanya dapat dinikmati, hanya dapat dijalani apabila berada pada posisi nomor 1. Oh saudara, untuk menjadi nomor 1 tentu banyak hal positif yang dihasilkan dari nomor 1 ini. Namun saudara, untuk menjadi nomor 1 tentunya bukan tanpa ongkos negatif. Untuk menjadi nomor 1 kadang orang berusaha untuk melakukan apa saja. Di sana terjadi budaya persaingan. Di sana terjadi budaya saling menjatuhkan. Bahkan tidak segan-segan untuk dapat mengorbankan orang lain. Semuanya ini dapat menimbulkan bencana sosial dan bencana kemanusiaan. Budaya saling makan, budaya saling fitnah, bahkan budaya saling bunuh terjadi di sana. Bahkan itu terjadi di kalangan kita sendiri. Makan apa saja, makan kawan sendiri demi menjadi nomor 1. Buat menjadi pemenang, penganut nomor 1 adalah kalah berarti aib. Menjadi nomor 2 adalah neraka. Saudara-saudara, inilah kekeliruan zaman. Bukan kalah dan menang, itu hal yang biasa. Bahkan kita dari kecil diajarkan bahwa kalah juga adalah indah. Coba kita melihat diri kita waktu kita masih kecil. Misalnya bermain hompimpa atau bermain batu, gunting, dan kertas. Di dalam permainan ini saudara-saudara, kadang kita menang, kadang juga kita kalah. Bukankah kalah juga itu indah? Bukankah kalah juga itu tidak mengurangi makna permainan? Saudara-saudara, mari kita lihat
Jika pencinta nomor satu berfokus menjadi hebat dan menjadi juara, tidak demikian dengan pencinta nomor dua. Pencinta nomor dua menjadi lebih baik dan menyentuh dalam kehidupan ini. Ingatlah, saudara-saudara, bahwa dunia ini tidak hanya membutuhkan orang-orang hebat, tidak hanya membutuhkan orang-orang yang juara, tetapi dunia ini juga membutuhkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang menyentuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya tidak ada nomor satu kalau tidak ada nomor dua. Tidak ada puncak gunung jika tidak ada bukit-bukit yang mana dasarnya sebagai penopang. Tentang hal ini, saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini lewat pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan 12. Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, konteks bacaan kita hari ini didasari perselisihan antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala dari Lot. Ternak semakin banyak, tetapi lahan semakin sempit. Maka timbullah perselisihan untuk mendapat tempat atau lahan yang baik atau subur. Abraham melihat ini sudah tidak baik. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, bahkan saling bunuh di antara para gembala. Lalu Abraham mencari jalan keluar, kemudian mengajak Lot untuk berbicara. Dan kesimpulan yang diambil, Abraham dan Lot harus berpisah. Saudara, Abraham mempersilahkan untuk memilih. Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah atau tempat yang diinginkan oleh Lot. Lot memilih lembah Yordan dan Abraham memilih daerah atau tempat yang lain. Saudara-saudara, Abraham mengalah dan rela membiarkan Lot untuk yang pertama memilih daerah yang subur. Dan Abraham rela menjadi nomor 2. Mengalah untuk menjadi lebih baik dan menyentuh daripada menjadi orang yang pertama yang lebih hebat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejarah dunia dipenuhi oleh orang-orang seperti Abraham. Kita lihat misalnya di India. Prahara di India dapat dihindari ketika Mahatma Gandhi rela memberikan kekuasaan Perdana Menteri kepada Nehru. Gandhi mengalah agar tercipta kedamaian
dan menghindari gejolak perebutan kekuasaan. Apa yang terjadi? Pergolakan dapat dihentikan dan India dapat menjadi negara yang maju. Kalau di India punya Mahatma Gandhi, di Indonesia kita mempunyai Bung Hatta. Bung Hatta rela mengambil peran sebagai nomor 2, tentunya agar Indonesia dapat mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun saudara-saudara dalam beberapa kesempatan sering berbeda dengan Bung Karno, tetapi Bung Hatta tetap memilih untuk mengalah untuk kebaikan Indonesia. Anda lihat, ada banyak hal baik ketika orang menjadi nomor 2. Menjadi baik, menyentuh, dan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari perenungan di atas, saya mencoba untuk memberi penekanan pada 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, mari kita menjalankan setiap peran dan memberikan yang terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Mari kita menjalankan setiap peran kita dan kita memberikan peran yang terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Saudara-saudara, manusia sebagai homo ludens, manusia yang merupakan seorang pemain yang memainkan permainan. Dalam setiap permainan atau peran yang kita jalankan, hendaklah kita melakukan itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Misalnya dalam permainan petak umpet, ketika kita berjaga, maka mari kita berjaga dengan baik dan bertanggung jawab. Dan ketika kita bersembunyi, marilah kita bersembunyi dengan baik. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan peran kepada kita masing-masing. Di nomor berapapun kita berada, apakah itu di nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya. Di sana, Allah meminta kita untuk memainkan peran itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, pesan yang kedua, marilah kita menghargai dan memberi ruang untuk setiap potensi yang kita miliki dan orang lain. Mari kita menghargai dan memberi ruang untuk setiap potensi yang kita miliki dan orang lain. Seringkali saudara, kita merasa bahwa segala sesuatu dapat kita kerjakan sendiri. Kita dapat melakukan itu tanpa bantuan orang lain. Hal ini tentunya disebabkan karena kita merasa mampu, sehingga kita tidak membutuhkan orang lain. Kita merasa hebat, bahkan kita menutup peluang orang lain. Saudara-saudara, perenungan kita mengajarkan kepada kita, mari kita biasakan untuk mengalah agar menjadi lebih baik dan menyentuh. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memainkan permainan yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kesungguhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. At the cross, you called it finished. Grace, wonderful grace. Grace, wonderful grace.